Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, setelah tadi kalian melaksanakan berdoa, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Salam PPK, dan Tepuk PPK, itu sebagai pendidikan karakter kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka marilah sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ada pada halaman 14, dinamika nilai-nilai Pancasila. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, ini buku kalian. Ini yang akan kita pelajari sekarang ini dulu, yaitu tentang info kewarganegaraan, tentang pengertian ideologi. Apakah ideologi itu? Anak-anak, ideologi itu dibangun dari dua kata, dari kata idea dan dari kata logos. Idea atau dalam bahasa Yunaninya itu aidos gitu ya, aidin itu. Idea ini artinya adalah gagasan, konsep, ide, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, ideologi adalah suatu ilmu yang mempelajari atau yang berisi tentang ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang berkaitan dengan satu sama lain, yang nanti akan membentuk suatu arah dan tujuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu ini berisi tentang pengertian-pengertian dasar. Ini anak-anak, pengertian ideologi. Ideologi saja ya. Berikutnya sekarang terbuka. Terbuka itu apa? Terbuka itu berarti ya mampu atau dapat mengikuti perubahan, dapat mengikuti perkembangan gitu ya. Itu namanya terbuka. Anak-anak, berikutnya sekarang kita masuk ke hakikat dari ideologi terbuka. Masih ada pada halaman 14 ya. Anak-anak, di dalam hakikat ideologi terbuka itu terdapat beberapa pendapat para pakar. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu anak-anak, tapi Ibu langsung saja akan mengambil dari pendapatnya, dari apa yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi diartikan sebagai suatu kumpulan konsep yang bersistem, yang dijadikan asas atau pendapat, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup atau cara berpikir seseorang maupun golongan. Ya, jadi ideologi terbuka sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah merupakan kumpulan konsep, kumpulan ide yang bersistem, yang dijadikan sebagai asas nantinya. Ya, asas apa? Asas pendapat yang akan memberikan arah ataupun tujuan dalam kelangsungan hidup manusia itu, baik itu manusia secara pribadi maupun manusia sesuai dengan kelompoknya gitu. Ini mengenai hakikat ideologi saja anak-anak. Berikutnya sekarang kita ke Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini mengandung suatu apa istilahnya ya? Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mengandung gagasan-gagasan. Yang pertama, sumbernya itu dari ide atau gagasannya masyarakat, bukan gagasannya kelompok tertentu atau penguasa negara. Jadi gini anak-anak, ketika para pendiri negara kita bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ya, ini para pendiri negara kita tidak memaksakan keinginannya sendiri, tetapi para pendiri negara kita itu melihat kondisinya masyarakat Indonesia, sehingga gagasan-gagasan yang muncul ini adalah gagasan-gagasan yang memang itu sudah ada di dalam masyarakat negara kita ini. Contohnya saja yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala itu sudah percaya pada Tuhan. Nah, maka ini diambil sebagai sila yang pertama.
Kemudian misalnya lagi, sila yang kedua. Apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rasa kemanusiaan yang tinggi ini sudah ada sejak zaman nenek moyangku kita, sejak zaman dulu kala. Persatuan Indonesia. Misalnya ini. Bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala itu memang ditakdirkan untuk bersatu. Kalau tidak bersatu, kita pada akhirnya nanti kita akan runtuh. Contohnya saja sebagai Kerajaan Majapahit, anak-anak. Kerajaan Majapahit itu negara yang luasnya lebih luas daripada Indonesia, bahkan meliputi seluruh Nusantara. Tetapi kenapa bisa runtuh? Ya, karena terjadi perang saudara. Ketika terjadi perang saudara, Majapahit runtuh, penjajah masuk. Belanda masuk menggunakan politiknya, memecah belah lalu menguasai. Nah, ini yang saat itu dilupakan oleh bangsa Indonesia. Maka ketika bangsa Indonesia sadar bahwa bangsa Indonesia ini harus bersatu, jadilah muncullah sila yang ketiga, persatuan Indonesia ini. Kita harus selalu bersatu, anak-anak. Sila yang keempat sekarang. Dalam sila yang keempat itu musyawarah untuk mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya adalah musyawarah untuk mufakat. Sejak zaman nenek moyang kita, sejak zaman dulu, itu sudah ada musyawarah mufakat. Contohnya saja itu pemilihan kepala suku. Siapa yang terpilih dalam pemilihan kepala suku? Yang terpilih adalah orang yang usianya paling tua. Karena orang yang usianya paling tua itu dianggap orang yang paling menguasai di sukunya itu. Misalnya semacam ini. Berarti apa yang menyangkut kepentingan orang banyak harus dimusyawarahkan. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu memang keinginannya bangsa Indonesia. Ya, untuk menciptakan suatu keadilan di dalam suatu masyarakat. Sehingga sila 1 sampai dengan sila yang kelima, ini adalah sumbernya dari jiwa dan kepribadiannya bangsa Indonesia. Bukan dari sekelompok orang, tetapi orang Indonesia memang seperti itu. Jiwanya memang seperti itu. Ini anak-anak contohnya seperti ini. Yang kedua, terbuka. Terbuka itu artinya bisa menerima perubahan. Perubahan yang terjadi dari luar misalnya. Ada perubahan-perubahan sekarang kan memang berubah ya. Misalnya saja terjadi perubahan cara berkomunikasi, terjadi perubahan transportasi, bisa menerima. Terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Bangsa Indonesia bisa menerima selama tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya bangsa Indonesia. Jadi apa yang dari luar masuk kita terima, tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam ideologi terbuka ini Pancasila berisi tuntunan-tuntunan dasar. Isinya adalah tuntunan yang mendasar saja, yang nanti akan diwujudkan. Ya, akan diwujudkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, tingkah laku, dan seterusnya. Ini anak-anak untuk sementara ini dulu tentang hakikat ideologi terbuka, dan nanti akan kita lanjutkan tentang ciri-ciri ideologi terbuka.